ada 10 jurusan, Oh, 10 ada jurusan, 3 banyak fakultas juga di ya. PDN. Mhm. Saya sendiri Fakultas Politik Pemerintahan, Oke. jurusan Studi Kebijakan Publik. Oke. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Viko Setiawan. Seperti biasa di channel ini saya akan mengajak kalian untuk mengeksplor keindahan alam dan juga lokasi wisata yang ada di Belitung Timur maupun di Pulau Belitung ya. Dan untuk edisi kali ini saya spesial nih, ditemani oleh rekan saya nih. Ada siapa namanya kalau boleh tahu? Izin memperkenalkan diri, nama Praja Muda Jidan Rahmat Wijaya, asal pendaftaran Bangka Belitung. Wow, jadi untuk edisi kali ini saya ditemani oleh salah satu praja IPDN dan kita berada di lokasi atau destinasi wisata ini di mana nih Jidan? Jadi kita sekarang sedang ada di Vihara Dewi Kuan Yin, Iya. tepatnya di Desa Wisata Burung Mandi, Mantap. Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Oke, jadi untuk kali ini kita akan mengeksplor lokasi wisata ini sekaligus kita ngobrol-ngobrol santai seputar perjuangan Jidan ya masuk IPDN. Oke, terus aja ikutin kita. Let's go. Oke teman-teman, ya masih bersama rekan kita di sini ada Jidan ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar proses Jidan masuk menjadi praja IPDN ya. Ya Jidan, kalau boleh tahu awalnya atau motivasi cerita kamu tertarik masuk untuk ikut seleksi IPDN itu gimana sih Jidan? Oke, jadi pertama kali itu saya masih ingat pas itu saya masih SMP kelas 2. Oh, SMP kelas 2? Kelas 2. Wow. Jadi pas itu posisinya itu lebaran ya. Lebaran. Terus saya itu ngelihat temen kakaknya saya. Oke. Temen kakak saya itu pakai seragam IPDN lah. Oh gitu. Nah, jadi pas di situ saya ngelihat kayak wah ini keren banget itu, gagah. Soalnya Iya. kan kita tahu lah badan postur Iya. anak-anak IPDN kan gagah-gagah. Oke. Pas itu SMP kelas 2, jadi dari situ terinspirasi. Terus kayak dari situ kayak nyari tahu tentang IPDN tuh gimana cara seleksinya, terus apa aja sih pendidikan di IPDN. Oke, jadi bermula dari melihat teman kakak kamu ya, dari kamu duduk di bangku sekolah SMP kelas 2 sudah termotivasi dan sudah cari tahu ya. Jadi pada saat masuk SMA itu jadi sudah tahu maunya kemana nih arahnya ya. Oke, jadi apa yang kamu lakukan setelah itu? Nah, mungkin pas SMP sih masih kayak kagum-kagum aja lah, belum cari tahu dalam tentang IPDN. Ya. Cuman pas SMA, Ya. pas SMA itu udah mulai cari informasi di Google lah ya, di Google atau di YouTube apa sih IPDN. Terus lihat di channel YouTube, ada juga channel Praja, jadi kayak dia ngejelasin kehidupan sehari-hari Praja di kampus. Terus mungkin mulai persiapan seriusnya itu pas SMA kelas 3. Karena pas itu juga sempat kepikiran mau kuliah loh. Oh gitu? Ya, itu kuliah kemana, jurusan apa tuh? Pas itu kan di SMA itu saya ikut lomba gambar, ikut lomba komik digital dan alhamdulillah menang. Jadi ada keahlian seni menggambar gitu jadi ya. Dari situ tuh kayak mulai bingung kan, apa mau lanjutin ini atau cita-cita yang sudah lama dipegang gitu ya. Cuman pas itu pertimbangannya ngelihat kan IPDN itu
setelah pendidikan kan langsung dapat kerja, terus biaya kuliahnya gratis. Ya. Jadi Jidan rasa kayaknya pilihan IPDN itu lebih tepat dibandingkan kuliah untuk saya sendiri. Oke, ternyata itu dia motivasi dari Jidan. Ya, ceritanya juga di balik proses yang dilalui dari Jidan, awal ketertarikannya untuk ikut seleksi menjadi praja IPDN. Oke. Baik, kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya bersama Jidan nih, praja IPDN asal pendaftaran Kabupaten Belitung Timur ya Jidan. Tahun berapa kalau boleh tahu nih? Aku lulusnya di tahun 2022. Tahun 2022. Sekarang kan saya sedang tingkat 2. Oke. Jadi ketika tingkat 2 itu praja disebar di 5 kampus regional. Yang Oke. pertama itu ada di Sumbar, ada di Kalbar, ada di Sulawesi Selatan, ada di Nusa Tenggara Barat, NTB, dan yang terakhir itu di Papua. Wow, seru Jadi- banget ya. Jadi kalau saya sendiri saya dapat penempatan di kampus Sulawesi Selatan, Sulawesi di Goa tempatnya. Terus persiapan untuk ikut seleksi itu apa sih yang kamu lakukan selain dari lihat di YouTube, di Google? Selain dari itu apa? Mungkin setelah itu kan sudah persiapan kelas 3 itu kan mulai serius persiapannya. Mungkin saya sendiri memiliki pemikiran beda pada situ. Mungkin Apa itu? ketika orang lain ingin masuk PDN kan biasanya terpikiran itu langsung latihan fisik, Oke. langsung lari, langsung Ya. push up, langsung sit up. Tapi saya sendiri sudah sadar pada saat itu bahwa Apa itu sadarnya? tes yang menggugurkan banyak calon praja itu di Oke. SKD malahan. Oh, Jadi begitu. di tes SKD itu seperti tes CPNS. Itu di tahap awal Ya, ya? itu tahap awal. Jadi ada urutan seleksi PDN itu ada SKD, tes kesehatan 1, psikologi, kesehatan 2, yang terakhir itu pantukir. Nah, Oke. setelah saya lihat-lihat, sebenarnya yang menggugurkan banyak calon praja itu di SKD itu. Jadi SKD ya. setelah sadar kan, jadi saya lebih banyak persiapan di belajar dibandingkan fisik karena tes fisik itu di terakhir. Oke. Dan alhamdulillah memang ternyata benar, memang banyak yang gugur di SKD karena banyak yang kurang persiapan di SKD, kurang belajar. Jadi mereka udah latihan fisik duluan, padahal fisik itu di terakhir tesnya. Jadi untuk persiapan-persiapan yang kamu lakukan untuk menghadapi SKD tadi, terus untuk tes kesehatan 1, 2 dan juga psikologi sebelum ke Pantuhir, itu apa kamu belajar dari mana atau mungkin ada referensi atau ada buku yang kamu pelajari, itu bagaimana waktu itu? Pas itu saya memang ada buku, Ya. tapi selain buku saya ya mengandalkan Google itu. Jadi di Google pun banyak soal-soal. Terus biasanya di Instagram, di Telegram itu banyak yang ngadain tryout gratis. Oh gitu. Nah, jadi misalkan bagi teman-teman yang kendala biaya untuk ikut bimbel Iya. ataupun tryout yang berbayar, saya pun sama pada saat itu. Jadi saya mikir kita cari yang gratisan lah kalau ada yang gratisan. Oke. Jadi saya itu pas itu sering ikut tryout gratisan sama nyari-nyari soal di Google. Oke. Kamu tadi kan bilang di awal sebenarnya strategi yang pertama bukan di fisiknya, tapi mempersiapkan untuk belajar untuk SKD. Kamu mempersiapkan juga kan untuk tes fisiknya. Apa saja yang kamu lakukan waktu itu, latihan-latihannya? Jadi persiapan saya pas tes Desmond ya lari. Kan tes Desmond itu ada lari 12 menit. Lari 12 menit, terus ada push up, sit up, ada pull up, terus ada lari shuttle run. Jadi persiapan saya pada saat itu mungkin karena saya sendiri atlet panjat tebing. Oh gitu. Jadi sudah juga. Ya jadi mungkin udah ada basic lah di fisik. Jadi nggak kaget lah ya, udah udah kaget terbiasa. dengan tes itu. Jadi paling saya cuman latihan lari sama push up lah mungkin pada saat itu kan saya termasuk yang jarang lari. Oh gitu ya. Jadi persiapannya di lari aja. Oke, terima kasih untuk cerita-ceritanya Atu Jidan. Kita eksplor lagi untuk kawasan Kelenteng Dewi Kondim ini. Masih ada bagian atas kita pengen lihat ya. Oke, sip.
kita masih berada di lokasi destinasi wisata di Kelenteng Dewi Kuan Im. Di belakang kita ada patung Dewi Kuan Im tuh ya, menjulang tinggi dan menghadap ke laut di Pantai Burung Mandi. Oke, kita pengen tahu nih, Jidan, kegiatan kalian nih. Oke, mungkin pas baru masuk kampus ya, selayaknya tingkat 1 ada Diksar, pertama itu ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu Itu lumayan kalau ya. itu kalau angkatan kami itu sekitar 1 minggu. Setelah Diksar mungkin kan ada pengukuhan. Nah, setelah pengukuhan sebenarnya kayak kuliah biasa. Jadi PDN itu kayak kuliah biasa, cuman asrama. Oh, Jadi asrama. jadi kegiatan itu dari pagi itu ada sholat subuh, Iya. habis sholat subuh jogging atau aerobik pagi dan lain sebagainya. Setelah aerobik ada makan pagi, habis makan pagi itu apel pagi. Setelah apel pagi lanjut kuliah. Jadi diatur ya. Diatur, jadi disiplinnya memang benar-benar udah ada diterapkan. terjadwal setiap hari itu harus gini gitu. Jurusan kalian kalau boleh tahu di PDN itu apa? Jadi ada 10 jurusan, ada 3 fakultas di PDN. Saya sendiri Fakultas Politik Pemerintahan, jurusan Studi Kebijakan Publik. Oke. Ya, selain dari itu kegiatan-kegiatan di PDN itu apa ya? Kalau selain dari tadi rutinitasnya, mungkin ada kegiatan lain atau event apa? Jadi di PDN itu ada juga ekskul. Ada ekskul juga. Banyak, ada ekskul atletik, ada ekskul drum band. Kalau Jidan sendiri? Kalau aku sudah pas tingkat 1 itu kan belum ada ekskul. Oh, tingkat 1 belum. Tingkat 1 itu masih fokus ya, pendidikan dasar lah. Di tingkat 2 ini banyak. Jadi di kampus regional pun ada badminton, ada voli, ada bermacam lah. Terus ada biasanya lomba-lomba juga? Ya, kemarin aku sendiri ikut ini pemilihan. Kalau di kampus kami di Sulawesi Selatan ada namanya Putra Putri Pinisi. Oh gitu. Nah, jadi kemarin ikut perwakilan region Sumatera bagian selatan. Itu apa tuh pemilihan itu? Seperti duta apa ya gitu? Duta kampus lah kalau duta di kampus, duta fakultas. Kalau biasanya di universitas luar itu kayak duta fakultas atau duta kampus. Itu berapa lama di kampus regional Sulawesi Selatannya? Setahun. Setahun aja ya. Ini hampir selesai, ini tinggal 3 bulanan lagi ya. Jadi habis dari regional, kampus regional nanti kembali ke kampus pusatnya. Ya, kalau nanti pulang itu bisa ada dua kemungkinan, bisa di kampus Jakarta di Cilandak dan di Jatinangor. Kebetulan kalau jurusan saya kan jurusan Studi Kebijakan Publik, itu biasanya nanti ke Cilandak dulu, ke Jakarta, ke kampus Jakarta, nanti di tingkat akhir baru balik ke kampus Jatinangor. Oh gitu. Oke. Baik, yang terakhir nih untuk Jidan, boleh kasih motivasi atau pesan-pesan kepada teman-teman yang di sana. Siapa tahu ada yang pengen mengikuti jejak dan juga perjuangannya Jidan, ingin menjadi praja IPDN. Apa nih saran-saran dan motivasinya? Mungkin saran, mungkin banyak orang yang pengen masuk tapi biasanya takut atau takut buat nyoba. Saran dari saya, kalau apapun yang kita pengen, kita jangan takut untuk nyoba. Apapun hasilnya nanti kita jalanin dulu, kita maksimalkan dulu, biar mungkin nanti biarkan Allah lah yang mengatur takdirnya. Tapi setidaknya kita tidak takut untuk mencoba, karena prinsip saya sendiri kalau di hidup ini, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan mendapatkan hasil. Jadi ketika kita udah maksimal melakukan sesuatu, insya Allah pasti akan ada hasil dari perjuangan tersebut. Sukses selalu untuk Jidan ya. Semoga apa yang didapatkan ilmunya bisa berguna untuk masyarakat. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa untuk vlog-vlog yang lain. Sip.